Halo My Deristi, tetap sehat, tetap berharapan baik. Lanjutan, novel Bos Tampan yang Mati Rasa, part 173. Dion marah. Rasa kecewanya pada Mark yang ditahannya selama ini karena menjaga perasaan mominya, memuncak karena permintaan Amara untuk membantu Mark. Membantu Mark untuk memenangkan pengambil alihan perusahaan yang juga ingin Dion menangkan. Dan dedinya ingin menang demi wanita yang akan dinikahinya. Keara boleh di pihak Dedi, tapi Dedek tidak. Selamanya Dedek akan menjaga Mami. Dedek akan membuat laki-laki yang menyakiti Mami bangkrut dan jatuh miskin. Dedek akan menemukan cara mengalahkan laki-laki itu. Kau akan kubuat menderita Mar putra Dirgantara? Dion berteriak menumpahkan sesak di dadanya. Mike si pelindung yang diam-diam tadi menyelinap ke ruang CCTV menatap muram pada tuan mudanya itu. Apa yang akan terjadi? Tuan Mark, kembalilah. Nyonya, maafkan aku yang tak bisa menjaga kalian dengan baik. Gumam Mike duduk lemas dan menyembunyikan wajahnya di antara dua lututnya. Hatinya terasa sesak. Dia berharap nyonya majikannya juga tuan-tuan mudanya yang sudah dia lindungi sejak mereka lahir bisa bahagia berkumpul bersama ayahnya. Tidak perlu bersembunyi atau pindah-pindah rumah lagi. Mereka bisa hidup normal seperti orang lain. Tapi kenapa jadi begini? Perpecahan ini sangat menyesakkan dada. Aku tak becus menjaga mereka. Tuan muda Dion pasti bisa menghancurkan Tuan Mar tanpa susah payah. Apa aku harus beritahu nyonya saja? Mike semakin menyalahkan dirinya sendiri. Saat siangnya Dion muncul di kamarnya, Dewa dan Dika tak bertanya apa-apa. Mereka tahu sifat adiknya itu. Kalau adiknya sudah tenang, pasti dia akan bercerita pada mereka dengan sendirinya. Tapi sampai berhari-hari kemudian, Dion tetap tak cerita apapun. Dewa dan Dika bahkan jadi lupa masalah Dion ngambek itu. Karena mereka sudah disibukkan lagi dengan kerjaan mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Dewa dan Dika tak menyadari kalau Dion sengaja mengincar perusahaan yang sama yang diincar oleh Mark. Dewa dan Dika sama sekali tak tahu mereka ikut membalas dendam untuk menghancurkan dedi mereka sesuai rencana Dion. Kita perlu dana yang lebih besar kalau harus beli 3 perusahaan sekaligus. Dek, kenapa nggak satu-satu saja? Itu lebih aman untuk dana kita. Kan nggak perlu buru-buru, saran Dika. Tidak buru-buru Kak, 3 perusahaan ini berpotensi bagus. Belum tentu akan mendapatkan perusahaan yang begini di saat nanti. Lagi pula, sekali dayung 3 pulau dilewati lebih bagus kan Kak? Gimana menurut Kak Dewa? Dion meminta pendapat kakak kembar tertua. Alasan Dede emang bagus. Kita mendapatkan keuntungan 3 kali lipat di waktu yang sama seperti saat membeli satu perusahaan saja. Untung besar dan irit waktu. Tapi kata Dika juga perlu diperhatikan karena di situ persoalannya. Dana. Kita butuh modal besar. Kebetulan Kak Dewa semalam cek dana yang kita punya. Dana itu lebih dari cukup. Tapi resikonya kan besar juga. Bisa-bisa kita kehilangan semua uang yang sudah kita kumpulkan selama ini kalau perusahaan yang kita beli itu tidak berkembang nantinya. Jelas Dewa. Gimana kalau kita minta saran Momi? Kata Dika. Jangan, kita kan sudah sepakat Momi tidak boleh tahu apa yang kita lakukan ini. Kita sepakat uangnya akan kita beli lagi rumah Oma yang dulu. Jadi hanya kita bertiga yang boleh tahu hal ini. Larang Dion mengingatkan. Beberapa bulan lagi Oma Mika mereka ulang tahun. Mereka akan menghadiahkan rumah itu buat omanya. Aku tahu orang yang bisa kita minta bantuan. Ayo kita pergi. Seru Dika tiba-tiba lalu bergegas ke kamarnya. 5 menit kemudian dia sudah rapi berdiri di pintu kamar Dion. Kemana? Tanya Dewa. Ikut saja. Ayo, Om Mike lagi siapin mobil. Dika sangat bersemangat. 3 kembar tampan itu pun diam-diam berjalan di lorong rahasia rumah putih sampai di rumah mungil putih tepi danau. Mike si pelindung sudah ada di situ. Mike menatap 3 remaja di depannya tanpa berkedip. Memakai celana panjang jeans, kaos oblong hitam dan jaket biru.
3 orang di depannya selalu membuatnya takjub. "Apa kalian selalu harus berpakaian sama setiap bepergian?" tanya Mike. Dewa, Dika, dan Dion saling pandang memperhatikan pakaian mereka, lalu mereka tertawa. "Kita sama sekali nggak janjian, Om. Malah nggak nyadar kalau warna pakaian kita sama begini. Hihihihi." Dika tertawa nyengir. Mereka pun pergi ke tujuan mereka, rumah sakit. 3, 2, 1. My Deristi pasti sudah bisa menebak mereka menuju ke siapa, iya kan? Melihat tujuan mereka adalah rumah sakit, Dewa dan Dion jadi antusias. Kembar 3 gembira, tapi sengaja melangkah berjinjit tanpa suara. Mereka ingin memberikan kejutan atas kedatangan mereka. Walau buta, Andre sudah bisa mengendus kehadiran mereka. Dia sangat peka sekarang, tapi Andre pura-pura terkejut. Dia tertawa memeluk 3 jagoannya itu. Betapa rindu dia ingin melihat wajah 3 jagoan Mar itu. "Apa ada angin ribut di rumah kalian sampai kalian kesasar ke sini?" tanya Andre mengacak rambut Dika. "Paman Tikus, kenapa hanya rambut Dika yang diberantakin?" keluh Dika. "Karena kau anak tikus," jawab Andre tertawa. "Kok paman bisa kenali Dika? Paman kan Bu." Dika langsung membekap mulutnya sendiri. Maaf paman," sambung Dika. "Gak usah basa-basi, paman kan memang buta. Ayo, pasti ada maksud kalian ke sini. Kalau gak ada mau, ya gak bakal tengokin orang buta ini kan?" tanya Andre tertawa. Kembar 3 jadi terdiam. Andre benar, mereka tak pernah datang lagi ke rumah sakit sejak Amara keluar dari rumah sakit. "Sudah, ayo katakan saja, ada apa?" tanya Andre lagi. Dewa pun menjelaskan tujuan mereka datang. "Wow, kalian keren. Tanpa punya kantor dan perusahaan, kalian sekarang bisa memiliki aset dan perusahaan. Hebat. Jadi kalian butuh berapa? Pasti paman bantu." Andre juga jadi antusias. Untuk membeli 3 perusahaan itu dibutuhkan sekitar 7 atau 8 miliar paman. Sebenarnya kami punya dana segitu. Tapi intinya kami minta pertimbangan dan pendapat paman, ujar Dewa. "Kalau gitu paman harus tahu dulu gambaran rinci perusahaan yang ingin kalian ambil alih itu, baru paman bisa beri pendapat," ujar Andre merasa semangat. Selama ini dia selalu berada di laboratorium terus, meneliti virus dan melatih tangannya melakukan operasi tanpa melihat. Melakukan rutinitas itu berhari-hari selama berbulan-bulan, itu sangat membosankan. Sekarang ada 3 jagoan ini mengganggunya, benar-benar gangguan yang disukainya. Dulu dia belajar dari Alana. Dia mengawali kekayaan yang dimilikinya sekarang dengan melakukan hal yang dilakukan 3 anak ini sebelum dia punya perusahaan A dan A. Jadi sekarang Andre merasa semangat untuk membantu 3 anak Mar itu. Dion pun menjelaskan pada Andre secara rinci. "Gimana kalau paman dokter diangkat resmi sebagai penasihat kami? Jadi akan ada pembayaran resmi. Paman juga mendapat gaji, tidak gratis. Gimana paman?" Dika mengusulkan. Dewa dan Dion langsung setuju. Andre pun tertawa. "Boleh, tapi ada syaratnya," jawab Andre. "Syarat apa paman?" tanya Dewa langsung menyelah. "Syaratnya nyusul nanti. Yang pasti sekarang paman akan dapat gaji dari kalian. Hahaha." Andre tertawa gembira. Sudah lama dia tak tertawa seperti sekarang. Paman, itu artinya mau tidak mau kami harus terima syarat paman. Paman curang," gerutu Dika. Andre tertawa lagi. "Oh ya, apa kabar Oma? Apa dia baik-baik saja?" tanya Andre tiba-tiba. "Oma baik paman, tapi tiap hari pasti mengingat paman dan menanyakan paman di mana," jawab Dika lirih. Andre terdiam. Sampai sekarang ibunya itu juga Maya belum tahu keadaan Andre yang buta. Dokter kepala beralasan Andre sekolah ke luar negeri saat ibunya itu datang ke rumah sakit mencari Andre. Dengan terpaksa harus berbohong pada Mika, tak ingin Mika sedih dan jadi sakit lagi. "Terima kasih kalian menjaga Oma dengan baik. Sekarang kalian pulanglah.
Paman harus masuk laboratorium lagi. Paman akan transfer uangnya setelah kalian pulang. Saat nanti kalian boleh datang ke sini, tapi jangan sering-sering. Bukan paman melarang. Tapi itu untuk keamanan paman, juga keamanan kalian. Sangat beresiko kalau kalian bolak-balik ke sini. Kalian mengerti maksud paman kan? Kita bisa berkomunikasi lewat video call, kata Andre kembali memeluk 3 remaja itu sebelum mereka pulang. Nanti kalau kalian datang, kalian harus beritahu paman dulu, supaya paman bisa siapkan makanan yang enak buat kalian. Paman tetap berlatih memasak kok, kata Andre. Dia sangat senang sekaligus sedih. Sesampai di ruang bawah tanah lagi, Dewa berteriak mengagetkan Dika dan Dion. 50 M, paman dokter memberi kita 50 miliar. Teriak Dewa. Si kembar 3 melongo. Tentu saja mereka gembira karena mereka belum pernah memiliki uang sebanyak itu. Andre dengan senang hati membantu anak-anak Mar tanpa menyadari kalau dia sudah ikut menghancurkan Mar. See you next part, my dearisty. Bye-bye. Mwah. Tell me something wrong. Are you happy in this modern world? Or you need more? I'm falling.